Apakah gaib itu? Samakah dia dengan abstrak atau tak kelihatan? Ada dua macam yang disebut gaib, yaitu wujud dan keadaan. Wujud gaib ialah Allah, tercantum pada beberapa ayat suci ini. Maka Allah tidak dapat dicapai dengan panca indera dan tidak pula dengan ilmu manusia atau jin. Pada surat ke-17 ayat 85 dikatakan bahwa ruh adalah wujud yang tak diberitahu kepada manusia, maka ruh juga termasuk wujud gaib. Jadi Allah dan ruh adalah wujud yang selamanya tak mungkin dicapai ilmu dan panca indera di dunia kini dan di akhirat nanti. Keadaan yang disebut gaib ialah di planet-planet dan di bumi ini banyak hal-hal gaib, tertulis pada beberapa ayat suci ini. Keadaan zaman Maryam disebut gaib, tercantum pada surat ketiga ayat 44. Keadaan di zaman Yusuf disebut gaib, tercantum dalam surat ke-12 ayat 81 dan surat ke-12 ayat 102. Keadaan di zaman Nuh juga dikatakan gaib pada surat ke-11 ayat 49. Sedangkan pada surat ke-4 ayat 34, perempuan-perempuan disuruh menjaga hal-hal gaib. Keadaan di surga nanti juga dikatakan gaib pada surat ke-19 ayat 61. Maka keadaan yang disebut gaib adalah hal-hal yang tidak dicapai oleh panca indera karena dia tersembunyi atau sudah lama berlaku atau yang akan berlaku nantinya di masa depan. Tetapi hal itu dapat dicapai ilmu, bahkan pernah dialami atau akan dialami manusia pada waktunya. Wujud gaib dan keadaan gaib demikian hanyalah diketahui Allah saja, tercantum pada surat ke-49 ayat 18. Dan Allah mengetahui semua kegaiban, tercantum pada banyak ayat suci ini. Tidak ada manusia yang mengetahui keadaan gaib, tertulis pada beberapa ayat suci ini. Muhammad juga tidak mengetahui keadaan gaib, tercantum pada surat ke-6 ayat 50 dan surat ke-7 ayat 188. Jin juga tidak mengetahui keadaan gaib, dinyatakan pada surat ke-34 ayat 14. Namun ada rasul-rasul yang diberitahu tentang keadaan gaib dengan kehendak Allah, sebagai tercantum pada surat ketiga ayat 179. Dan setiap orang dianjurkan beriman pada keadaan gaib dan wujud gaib terkandung dalam Al-Quran, dinyatakan pada surat kedua ayat 3. Berdasarkan semua ayat suci tadi, teranglah bahwa gaib itu ada dua macam, yaitu wujud gaib dan keadaan gaib. Wujud gaib adalah Allah dan ruh, tidak akan diketahui manusia dan jin buat selamanya. Sedangkan keadaan gaib hanyalah diketahui Allah saja dan diberitahukan kepada rasul-rasul tertentu menurut kehendak Allah. Maka jin dan malaikat bukanlah wujud gaib, tetapi termasuk keadaan gaib. Pada suatu waktu jin dan malaikat itu dapat dilihat, dan pada waktu lain tidak dapat dilihat. Keadaannya sama dengan kegaiban lain yang berlaku di planet-planet lain dan di bumi. Jin bukanlah wujud gaib, karena makhluk ini diciptakan Allah dari api, pernah bekerja untuk Sulaiman, dan yang jadi musuh para nabi, berkembang biak seperti manusia, ada yang jadi rasul, beriman kepada Allah, ada yang lahir dan ada yang mati. Semua ini dapat diketahui dari beberapa ayat suci ini. Tetapi jin sebagai keadaan gaib mereka tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Malaikat bukanlah wujud gaib, karena makhluk ini akan dapat dilihat manusia, dinyatakan pada surat ke-25 ayat 22 dan surat ke-39 ayat 79. Pernah berupa dengan bentuk khusus, dinyatakan pada beberapa ayat suci ini. Nanti sebagiannya akan jadi kawanan neraka, termuat pada surat ke-74 ayat 31. Tetapi malaikat itu berkeadaan gaib karena mereka tak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Jadi sebagai jawaban bagi pertanyaan ini adalah gaib bukan sama dengan abstrak dan tidak pula sama dengan yang tak kelihatan. Gaib ada dua macam. Pertama, wujud gaib, yaitu Allah dan ruh. Wujud ini tak mungkin dicapai oleh ilmu dan panca indera. Kedua, keadaan gaib yang sudah lama berlaku atau yang akan berlaku nanti di akhirat dan sebagainya. Gaib bukanlah sama dengan yang tak kelihatan, karena yang tak kelihatan itu mungkin dapat diraba, didengar, atau dibaui. Tetapi yang gaib tidaklah dapat diraba, didengar, atau dibaui.
Gaib juga bukan sama dengan yang abstrak, karena yang abstrak walaupun tak kelihatan tetapi dapat dicapai akal dan kadangkali dapat diraba seperti magnet yang kini banyak dipakai manusia. Orang disuruh beriman pada yang gaib seperti tercantum pada surat kedua ayat 3, yaitu hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran, tetapi tidak disuruh beriman pada yang abstrak atau yang tidak kelihatan.